wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliani Rajendra. Saya merupakan mahasiswa PPGJ dalam Jabatan Universitas Pancasakti Tegal, jurusan PPKN Angkatan 2. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Bangkinang, Kampar, Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan atas kehadiran kalian di pagi hari ini, hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ingin bertanya, bagaimana jaringan di tempat kalian? Apakah bagus? Alhamdulillah bagus, Bu. Alhamdulillah bagus. Lumayan, Bu. Punya Marlina tidak bagus, Bu. Marlina, kenapa Marlina tidak bagus jaringannya? Rumahnya di pelosok, Bu. Oh gitu, rumah kamu di pelosok. Jadi sekarang di mana nih mengikuti pembelajaran daringnya? Di rumah saudara, Bu. Ibu doakan ya, mudah-mudahan aman-aman saja sampai pulang. Nanti hati-hati ya, Marlina pulangnya. Iya, Bu. 3 kilo, Bu, dari rumah, Bu. 3 kilo. Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya berbalas ya Marlina ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk Marlina dan yang lain juga. Meskipun mungkin kita semua terkendala jaringan, sinyal, bahkan mungkin kuota, tapi kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran ini dan nantinya kalian mendapatkan ilmu yang berkah, yang berguna bagi kalian. Nah, Amin. Amin. Sebelum dimulai cuap-cuapnya, alangkah baiknya kita awali dulu dengan pembacaan doa. Ketua kelas mana nih? Ketua, Falis. Ya, silakan Falis memimpin doanya. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, kita bersemangat ya sampai proses pembelajaran ini selesai. Ini yang 92175558. Ini kok nggak pakai baju sekolah ya? Baju sekolahnya mana? Tinggal di rumah, Bu. Tinggal di rumah. Sekarang di kos, Bu. Oh, kamu di kos. Jadi nggak pakai baju sekolah nih? Enggak, Bu. Enggak, oke. Apa? Yang penting bisa mengikuti ya. Suaranya di-mute-kan dulu ya. Di-unmute-kan dulu ya. Oke, ada beberapa tata tertib yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu menyalakan kamera. Alhamdulillah Ibu lihat di sini semuanya sudah menyalakan kameranya. Yang kedua itu tetap di-unmute-kan dulu sampai nanti ada yang ingin bertanya, ada yang ingin mengeluarkan pendapat, itu nanti bisa di suaranya dikeluarkan. Tapi kalau misalnya ada teman-temannya yang bersuara, kamunya tahan dulu, ya izin dulu atau mau motong, mau menyela, bilang sama temannya, oke teman, cut dulu, izin dulu, saya ingin memotong pembicaraannya. Itu untuk tata tertib pembelajaran kita pada hari ini. Suara Ibu terdengar jelas ya di sana ya, nggak putus-putus ya? Jelas, Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau jelas, alhamdulillah. Oke, kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nak yang di-share? Lihat, Bu.
Oke, nah pembelajaran kita kali ini tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tapi sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu tentang pembelajaran yang lalu. Kalian masih ingat atau tidak? Ya, pembelajaran pekan lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat ya? Saya, Bu. Oke, Sri Kandi, pembelajaran minggu lalu tentang apa ya, Sri Kandi? Tentang hak kewajiban, Bu. Bisa dijelaskan, Sri Kandi? Bisa, Bu. Hak itu semua yang bisa kita dapatkan dan dijamin oleh UUD dan negara. Kalau kewajiban bentuk tanggung jawab yang harus kita lakukan. Semua yang harus kita lakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain, Bu. Ya, baik sekali, bagus sekali. Widya, bisa di-mute-kan, Nak, suaranya, sayang? Takut kedengaran suara dari belakangnya. Oke. Ini yang disampaikan oleh teman kamu benar sekali tentang hak dan kewajiban. Ya, jadi pada dasarnya hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena kewajiban itu muncul dari adanya hak dan sebaliknya. Hak dasar manusia itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang pelajar itu harus bisa menempatkan hak dan kewajiban itu dengan baik. Apabila tidak terwujud, nantinya akan terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nih, untuk pelajaran review pelajaran minggu lalu tadi sudah dijawab baik oleh anak Ibu Sri Kandi. Berarti kita masuk ke pelajaran berikutnya tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang mana di sini ada peta konsep nih. Nih, peta konsepnya sudah Ibu bikin tentang pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan. Pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan ini nantinya akan dibagi ya menjadi 3 poin utama yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu dari hakikatnya, yang kedua kehidupan yang demokratis, yang ketiga sikap positif terhadap demokrasi itu sendiri. Nah, menurut hakikatnya nanti kita akan mempelajari tentang pengertian. Nih, pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, macam-macam demokrasi, serta prinsip-prinsip demokrasi. Ini akan kita temui nanti dalam pekan berikutnya tentang macam-macam demokrasi. Ini lebih jelasnya ya. Kalau yang sekarang kita lebih fokus kepada pengertian cirinya. Sampai nanti ada kita singgung sedikit tentang prinsipnya. Terus nantinya dari pelajaran ini kalian itu harus menunjukkan sikap berkehidupan yang demokratis. Baik dalam berbangsa, bernegara, ataupun bermasyarakat, yang nantinya sikap positif terhadap demokrasi ini bisa kalian tunjukkan cerminannya di kehidupan keluarga, di kehidupan sekolah, di kehidupan masyarakat. Apalagi kalian kan sekarang itu sudah di kelas 11. Di kelas 11 notabene kalian itu pasti ada yang sudah berumur 17 tahun, ada yang sudah mau ikut dalam pemilihan umum ya, aktif sebagai peserta. Ini bukan sebagai peserta untuk memilih calonnya. Jadi penting pembelajaran kita kali ini untuk kita ikuti bersama-sama. Nah, dari tujuan pembelajaran yang seperti sudah Ibu sampaikan ini, kita dapat menganalisis nilai-nilai ketuhanan dalam demokrasi Pancasila yang pastinya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta nantinya peserta didik dapat mencontohkan perilaku santun baik dalam
praktik demokrasi Pancasila. Jadi nanti kalau berdemokrasi nggak boleh rusuh-rusuh, ya, harus adem-adem saja. Ikuti prosesnya, keluarkan aspirasi kalian dalam bersuara, jadilah pemilih pemilu yang cerdas. Itu harapan kita nantinya. Serta sebagai peserta didik, kalian dapat mengklasifikasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Karena kan negara kita ini, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila tuh, di mana penerapan demokrasi ini kan berbeda, ya, dari masa ke masa. Nantinya juga pada KD 3.2 yang mengkaji tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian sebagai generasi penerus harus bisa paham tentang hakikat berdemokrasi. Kalian harus bisa memahami dinamika penerapan demokrasi, sehingga nanti mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oh, mengapa demokrasi itu berbeda ya Bu, dari masa ini, ya, masa 45 setelah merdeka, terus masuk kepada masa era Orde Baru sampai ke reformasi. Nanti dari pelajaran ini kalian juga harus bisa memahami itu, ya, serta kita harus bisa membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang pastinya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini ada satu tokoh, kira-kira ada yang kenal nggak ini wajah siapa? Tokoh siapa kira-kira? Ada yang pernah melihatkah ini? Mungkin di buku-buku atau mungkin di Google. Ya, siapa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu kenalkan ya. Beliau ini bernama Abraham Lincoln. Jadi, Abraham Lincoln ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Nah, beliau juga yang memiliki atau kita kenal dengan jargonnya, demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nih, pasti udah. Jadi, pada dasarnya demokrasi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, ya, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan itu pemerintahan rakyat. Dan kata pemerintahan rakyat ini acap kali disandingkan dengan kata politik atau ilmu politik. Ya, jadi ilmu politik kita ini mengacu pada kata demokrasi. Nah, di Indonesia, di negara Indonesia, demokrasi kita itu menganut sistem demokrasi Pancasila. Ya, ada yang tahu nggak ya? Ini gambar yang Ibu kasih ini kira-kira sila keberapa nih? Kepala bantengnya. Kira-kira gambar sila keberapa? Ada yang tahu nggak? Boleh bersuara. Ada yang tahu nggak? Sri Kandi Bu, sila keempat. Bagus, Sri Kandi, terima kasih. Jadi gambar ini merupakan salah satu gambar dari sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila yang tercantum dalam sila keempat itu, ya, harus berdasarkan kerakyatan. Jadi sistem demokrasi kita ini berdasarkan aspirasi rakyat, ya.
dan adanya kebijaksanaan yang diberikan dalam permusyawaratan perwakilan. Akibat salah paham perwakilan warga yang sedang melakukan audiensi bersih tegang dengan anggota DPRD Tasikmalaya, seorang anggota dewan yang tersenyum saat melakukan audiensi dianggap melecehkan, padahal anggota DPRD yang tersenyum itu dikarenakan ketua DPRD yang tidak tahan hendak buang air kecil. Keributan terjadi saat audiensi antara perwakilan ratusan warga terdampak pembangunan bendungan Lewi Keris dengan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Rabu pagi. Perwakilan massa terpancing emosinya setelah melihat anggota DPRD yang hadir terlihat geli saat ketua DPRD meninggalkan rapat dengar pendapat. Selain membentak dan berteriak, perwakilan massa juga sempat melempar gelas kemasan air mineral ke arah tempat duduk anggota dewan. Reaksi perwakilan massa itu justru memancing emosi anggota DPRD Arif Rahman yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Adu mulut pun tak terhindarkan. Untunglah perdebatan panas itu reda setelah Ketua DPRD kembali ke tengah-tengah massa untuk mendengarkan aspirasinya. Ya, karena kami merasa bukan dilecehkan, tapi disampaikan gitu loh. Karena kalau kita berbicara senyum. Kalau berbicara tentang rakyat, tolong serius, tolong fokus, itu yang saya inginkan. Oke, nah itu dari video yang sudah ditayangkan tadi. Tapi sebelumnya Ibu minta maaf ya, mungkin tadi terdengar suara kuku-kuku ruyuk di luar. Nah, maklum saja, namanya kita di kampung, jadi ya masuk suara ayam, suara cicak juga mungkin terdengar, atau mungkin suara jangkrik, krik 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 krik. Nah nih, oke, ini dari video ini yang sudah kamu tonton, apa ada yang bisa membuat suatu kesimpulan atau bercerita sedikit tentang materi? Saya, Bu. Ya, oke, Trijum. Trijum di sana jaringannya lancar? Lumayan, Bu. Lumayan, ada di perbatasan ya Trijum ya? Iya, Bu. Iya, oke, nggak apa-apa, insya Allah ilmunya berkah nantinya ya Trijum ya. Amin. Oke, silakan Nak, berikan kesimpulannya. Terjadinya kerusuhan karena anggota dewan tersenyum saat terjadinya audiensi dan dianggap melecehkan, padahal anggota dewan tersebut tersenyum karena ketua DPRD yang tidak tahan untuk buang air kecil. Air kecil, oke. Ini dari Trijum, terima kasih. Baik sekali penyimakan dari anak ibu yang ada di perbatasan sana, Trijum. Ini mungkin yang di kota lah, Ibu minta satu orang, siapa kira-kira ya yang mau bersuara? Widya di Panggilan kalau nggak salah. Mana Widya? Bu, Oke, silakan Widya. menurut saya anggota dewan adalah wakil rakyat yang merupakan perpanjangan tangan dari rakyat. Seharusnya mereka lebih bisa menjadi pendengar yang lebih baik lagi untuk menyalurkan apresiasi rakyat. Terima kasih untuk kedua siswa Ibu yang sudah memberikan. Rakyat yang memiliki kuasa penuh ya untuk bisa mengontrol anggota dewannya. Dan di sini anggota dewan harus bisa menjadi pendengar, menjadi pemberi solusi yang baik kepada rakyat. Ini kan rakyat kalau sudah dalam kondisi marah berbahaya. Oleh sebab itu sebaiknya para anggota dewan kalau ingin pipi seperti yang disampaikan tadi atau ingin ke belakang, sebaiknya mereka bisa mengangkat tangan atau meng-cancel dulu rapatnya sehingga miskonsepsi ini tidak terjadi. Nah, inilah berdemokrasi. Inilah indahnya berdemokrasi. Jadi kalau salah dalam mengartikan demokrasi tadi, maka
kita sebagai rakyat bisa bertindak semena-mena, ya. Padahal seharusnya tidak juga demikian, tidak mesti harus melempar aqua gelas tadi, harusnya bisa dibicarakan secara baik-baik. Dan sebagai pemegang kekuasaan, pemangku kekuasaan juga harus bisa mendengarkan dengan baik, dan apabila dia mengalami satu kondisi seperti yang tadi ingin ke belakang, sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Ingat, berdasarkan kehendak rakyat. Jadi aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan tadi dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan sebelum kita melanjut kepada materi kita nantinya? Apa ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Dalam partisipasi mengambil keputusan tadi bahwa negara yang menganut sistem politik demokrasi itu betul kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, ya. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus bisa benar-benar menjadi masyarakat yang baik, yang menjalankan sistem demokrasi itu dengan baik pula. Nih, ada yang mau ditanya, Nak? Tidak ada yang mau ditanya, oke? Yang disampaikan oleh Yuna, kami nggak bisa bicara, Bu. Bicara dikit, ups, diam. Anak kecil banyak ngomong. Mungkin seperti itu, kamu bisa memberikan arahan, pengertian kepada orang tua kamu bahwa ayah, ibu, kami ini belajar untuk berdemokrasi. Izinkan kami mengeluarkan pendapat. Izinkan kami berbicara. Kalau misalnya pendapat ataupun pembicaraan yang kami sampaikan ini tidak baik, maka tolong berikan kami contoh yang bertanggung jawab. Dalam sistem berdemokrasi di suatu negara itu terdapat 4 kebebasan yang penting. Jadi di negara ini, ya, kalau 4 kebebasan ini direnggut, udah parah pastinya, ya. Apa saja sih, Bu, kebebasannya? Yang pertama, kebebasan beragama, ya. Kebebasan beragama, wis bebas dong, Bu, ya. Dalam beragama, ya. Negara mengatur kalian untuk bebas memilih agama dan kepercayaan, namun juga wajib melaksanakan kebebasan beragama tersebut sesuai dengan undang-undang. Ingat ya, Nak, ya, kebebasan memilih agama, bukan kebebasan berganti-ganti agama atau kebebasan untuk tidak beragama. Nih, harus dipahami. Jadi memilih agama. Nah, apa agama yang kamu yakini, silakan. Yang kedua, kebebasan dalam pers. Apa sih itu kebebasan pers? Kebebasan pers adalah kebebasan dalam memberikan informasi, kebebasan dalam mengakses informasi. Jadi kamu semua bebas ngambil informasi dari mana saja, dari YouTube, dari Mbah Google, ya, dari manapun informasi tersebut. Tapi ingat, informasi yang kamu ambil itu harus sesuai dengan umur kamu. Jangan mentang-mentang dibilang, oh bebas ambil informasi, nonton video ini, nonton video itu, yang 19 detik, yang sekian detik, udahlah ya, kacau, kelar hidup lo semua. Nantinya apa? Nantinya akan berimbas kepada keseharian kalian, tidak akan menjadi siswa-siswi yang memiliki tata krama, moral, etika yang baik. Oke, ini kebebasan dalam mengambil informasi. Terus yang ketiga ada kebebasan mengeluarkan pendapat. Ini seperti yang dibilang Yuna tadi nih, ya, kami nggak boleh suara, Bu. Oh, diam, anak kecil, jangan banyak ngomong. Ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari tidak adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Hal ini kalau terus-terusan dilakukan, maka akan berimbas
nantinya pada kecakapan kamu dalam bermasyarakat. Sehingga nanti saat kamu terjun di masyarakat, kamu takut untuk mengeluarkan suara. Ya, ada pemilihan ini, ada pemilihan itu, kamu nggak berani karena kamu punya kemampuan. Di kelas ada pemilihan ketua kelas, kamu punya skill nih, ya kamu bisa menjadi pemimpin yang baik, yang menjadi contoh teladan. Tapi karena kamu terbiasa, ya baru dikit ngomong dipatahkan oleh orang tua sehingga kamu takut. Nanti jangan-jangan kalau saya mengajukan diri memilih atau untuk dipilih, teman saya nggak mau atau saya nggak terpilih, akhirnya minder sendiri. Nah ini sehingga tadi sikap-sikap seperti itu yang kalian hadapi di rumah itu harus bisa kalian rubah. Ya, kamu berikan pengertian kepada orang tua supaya dalam diri kamu juga muncul keberanian-keberanian tadi. Terus ada kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat. Teman, izinkan saya bicara, jangan langsung motong aja. Woi. Nah, jangan seperti itu, nggak boleh. Tapi angkat tangan, sebut nama, berbicara. Ini. Yang kedua, ini ada gambar gedung MPR yang sedang diserbu oleh beberapa massa. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena kebebasan tadi tidak dikeluarkan dengan baik, tidak diterima dengan baik oleh negara. Akhirnya masyarakat marah. Boleh Bu seperti ini? Ya, kalau pertanyaannya seperti ini sebenarnya jawabannya susah ya. Boleh nggak seperti ini kira-kira? Menurut Wan boleh nggak? Wan udah geleng-geleng nih. Boleh nggak Wan? Boleh nggak? Kalau menurut demo? sebenarnya boleh Bu, tapi secara pribadi kita belum ketahui kalau demo ini karena ada efek sampingnya, seperti orang yang sedang berusaha mengapakan ngatur seperti presiden yang pertemuan di meja itulah. Iya, lagi rapat lah ya. Sedang rapat gitu, pas didengar para masyarakat di berita kah mau di koran atau segala macam atau omel-omelan orang di sekitar. Jadi benar kata Wan, pada dasarnya boleh aja sih Bu berdemo, tapi didengarkan dulu. Ya Wan ya, demonya dengan tertib. Lah gimana tuh Bu demo dengan tertib? Bapak, saya mau demo satu-satu jalan, enggak juga ya. Tapi demo dengan tertib maksudnya tidak berbuat kerusuhan. Boleh mengeluarkan aspirasi, tapi jangan sampai rusuh-rusuh. Jangan sampai geger-geger atau tarik-tarikan atau terjadilah baku hantam dan segala macamnya. Nah, jadi gambar ini terjadi apabila negara tidak mendengarkan aspirasi tadi, sehingga masyarakat bisa marah, membludak. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena paham kita demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, balik lagi ke situ. Nih, berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi itu ada 3. Formal, material, dan gabungan. Nah, demokrasi formal ini adalah demokrasi yang menitik beratkan pada kebaikan-kebaikan dalam berpolitik. Ya, jadi demokrasi ini titik beratnya pada politiknya. Negara ini menjalankan sistem demokrasi dilihat dari sistem politik yang sangat baik. Sedangkan demokrasi material, sistem demokrasi yang dijalankan ini menitik beratkan pada sistem ekonominya, perekonomian. Jadi demokrasi negaranya sudah dikatakan baik kalau perekonomiannya baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ialah sistem demokrasi yang mengambil terbaik dari formal, mengambil terbaik dari material. Nah, berdasarkan ideologi demokrasi itu ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Keluarganya, lingkungan masyarakatnya. Alhamdulillah sih Bu, kalau di rumah saya penerapan demokrasi sudah baik. Contohnya? Contohnya waktu saya mau mencari tempat magang, terus orang tua saya membebaskan untuk mencari tempat magang. Tapi tidak boleh terlalu jauh agar orang tua tetap bisa mengontrol. Oke, baik, bagus sekali Marlina. Berarti dalam lingkungan keluarga Marlina sudah menerapkan proses demokrasi, ya, dengan baik. Tapi tetap ada aturan-aturan. Nah, ini yang paling benar. Demokrasi itu diberi kebebasan, tapi tetap ada aturan-aturan. Kebebasan Marlina tadi bebas cari tempat magang.
Nah, aturannya apa? Aturannya tetap jangan terlalu jauh supaya bisa dikontrol oleh orang tua. Berarti rata-rata kalian sudah menerapkan dengan baik ya sistem demokrasinya. Nah, anak-anak, ini ada penugasan yang Ibu berikan ya. Kalian diminta memperhatikan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setelah itu nanti mengirimkan catatan melalui WA penugasannya secara mandiri. Tugasnya kamu kirim langsung ke WA grup kita ya, yang tadi kita share linknya. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, sambil ngerjain, boleh mendengarkan ini. Sambil ngerjain tugas ya. Sambil ngerjain tugas, boleh nulis. Oke, ini mengganggu nggak ya kira-kira tadi instrumennya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enak ya? Alhamdulillah kalau tidak mengganggu. Oke, ini Ibu sudah mendapatkan beberapa kiriman ini. Sudah ada beberapa yang masuk. Yang lain mana kira-kira nih? Oke, ini udah mulai lagi, ada yang kirim lagi. Oke, Yuna. Oke, yang ngirim. Oke, catat di foto aja ya nak ya catatannya. Di foto aja, nanti langsung dikirimkan saja. Itu soalnya bisa dikirim. Oke, nih Trijung udah masuk lagi. Oke, bagus. Ini udah banyak nih yang masuk nih, tinggal beberapa orang lagi. Oke, ini oke, Valis masuk juga. Pelajaran kita. Ibu sambil nunggu ya, sambil nunggu siapa yang ngirim lagi. Ibu persilakan mengirimnya langsung lewat WA. Oke, ini udah lagi ada yang masuk. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang demokrasi, bagaimana kalian harus bisa menampilkan sikap positif dalam berdemokrasi, siapa tokoh demokrasi, penerapannya bagaimana demokrasi untuk di pertemuan ini. Ibu ingin mendengar salah satu dari kalian yang bisa membuat kesimpulan dari demokrasi ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Selvi Nur Hasanah ya? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berkerakyatan. Demokrasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sesuai negara masing-masing. Negara Indonesia memakai sistem perwakilan rakyat.
karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perbuatan keputusan, dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Top Margot, top. Kesimpulan yang sangat baik dari Selvi Nurhasanah. Ini nih yang bikin Ibu rasanya kalau setiap ketemu sama hari Senin masuk di kelas kalian tuh semangat juang 45. Kenapa? Meskipun kita sudah hampir 1 tahun belajarnya online, ya, kalian tuh nggak pernah bilang, Bu, jaringan ini susah, kami kan paling-paling ya kalau memang udah mentok-mentok nggak masuk, tapi keseluruhan kalian hebat, bagus, ya. Terima kasih ya nak ya, Ibu mengapresiasi sekali dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dalam berdemokrasi kita harus membiasakan diri berbuat sesuai dengan aturan main dan hukum yang berlaku. Jadi jangan main hukum sembarangan seperti gambar demo-demo tadi. Terus kita harus membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Seperti tadi ada Ilyuna yang di rumahnya kalau bersuara disuruh diam. Nah, ini bisa dimusyawarahkan dengan baik dalam lingkungan keluarga. Terus kita bisa memilih pemimpin melalui cara yang demokratis. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, negara, dan terutama untuk diri kita masing-masing. Menuntut hak serta setelah melaksanakan kewajiban. Terus menggunakan kebebasan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat dan membiasakan diri memberikan kritik yang sifatnya itu membangun. Nih, tugas akhir itu ada Ibu share di grup kita, ya, di Google Formulir, itu nanti bisa kamu jawab. Ibu tunggu itu sampai jam 5 sore. Ya, sampai jam 5 sore nanti Ibu tunggu untuk tugasnya. Oke, tadi terima kasih untuk kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak, Bu. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, Ibu ingin Falis bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Falis. Ya, karena pelajaran kita sudah selesai, langkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa berguna untuk masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya. Tadi ada 2 orang nih yang belum kirim, bisa dikirim ya yang tugas 3 soalan tadi. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan kamu dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.